Hai Hai guys. guys. Ada satu pertanyaan. Mhm, Sebenarnya mungkin nanti akan banyak pertanyaan. mhm. Cuman pertama kali yang ingin aku tanyain yaitu kenapa iman naik turun? Aduh, bagus banget lagi pertanyaannya. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Please komen, please. Apa ya jawabannya? Kenapa ya? Hmm, tapi jujur aku sama pertanyaannya relate sih. Kenapa iman itu naik turun? Jujur kalau aku pribadi, ada juga yang nggak kalian yang ngalamin yang kalau misalnya tuh aku kalau lagi aku mau menstruasi, kalau Hmm. lagi mau mens banget itu seminggu sebelumnya itu tuh rasanya tuh mau sholat tuh berat banget entah kenapa lagi. Tapi pas udah minggu minggu pas dapetnya gitu, pas Hmm. dapet mensnya itu kayak oh iya mau mens nih gitu. Hawa-hawanya tuh kayak males aja ibadah tuh males kayak gitu. Tapi setelah mens itu kayak langsung ngebus gitu loh, kayak pengen tahajud, Hmm. pengen sholat lagi kayak gitu. Jadi kayaknya untuk manusia itu emang iman tuh naik turun gitu loh. Emang sewajarnya karena kita manusia. Ya. Bagi aku sih kayak gitu. Bagi kalian gimana? Kalau kata kamu? Sama juga dan relate juga. Mhm. Tapi biasanya aku tuh kalau misalnya mau haid atau enggak setelah haid. Mhm. Karena kalau mau haid kita suka ada perasaan kayak dinanti-nanti kalau Oh ya. kalau mau sholat ya Mhm, aku mhm. pribadi. Atau enggak kalau udah haid itu pasti kayak karena sebelumnya enggak sholat jadi ngerasa kayak bangun bangun pagi itu jadi lebih aduh Apa tuh? lebih siang dan itu jadi Ah. kebiasaan. Mhm, mhm, mhm. Tapi pernah juga di titik kayak lagi nggak sholat atau lagi haid, itu kayak kalau kita lagi ngerasa nggak enak, tiba-tiba pengen banget sholat. Iya lagi. Karena Iya. aku ngerasa nggak tahu nih harus berpegangan sama apa. Ini. Iya Nggak, lagi. karena Iya, ngerti, ngerti, ngerti. eh sholat, aku itu Mhm. termasuk orang yang berdoa itu seringnya pas sholat. Mhm. Kalau lagi nggak sholat, terus lagi misalnya lagi nggak enak perasaan, itu jatuhnya kayak aku harus berdoanya kayak gimana, kayak nggak khusyuk gitu. Iya, 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 paham, paham. Ya, iya sih emang agak-agak aneh kalau tiba-tiba nggak sholat. Aku juga lagi kalau misalnya lagi nggak sholat tuh kayak bingung ngapain ya gitu. Kayak ada Hmm. yang hilang gitu loh Iya ada yang ngapain ya hilang. Iya. kayak gitu. Jadi kadang ada juga lagi kayak misalnya lagi nggak sholat, lagi mens gitu. Hmm. Terus tiba-tiba karena lupa tuh kita udah wudhu aja gitu pas udah Iya, denger azan iya, pernah iya, kayak ya. gitu udah kayak gitu iya ya lagi nggak sholat gitu kayak gitu Betul. kayak ada yang hilang. Is. Kalau balik lagi sama pertanyaan tadi, Mhm. eh itu tuh berpola atau hanya beberapa saat aja ketika memang iman kita lagi turun gitu? Kayaknya bisa jadi juga berpola atau berpattern kali ya. Hmm. Jadi ya itu dia iman itu naik turun naik turun. Hmm. Kayaknya kalau menurut aku ada di masa kayak kita misalnya lagi down banget kayak gitu, Hmm. itu juga pasti ngaruh ke iman kita juga. Kita jadi pengen deket sama Tuhan, sama Allah gitu kan Hmm. ya. Lebih pengen sering ketemu dan curhat gitu loh sama Hmm. Allah kan ya Hmm. kayak lebih dibilangnya manusia ada butuhnya gitu kan Iya. ya jadi kayak lebih butuh gitu sama Allah di situ aku ngerasa kayak oh ya lagi diuji tuh bener ya tingkat iman aku tuh kayak ngerasa lebih tinggi gitu kayak lebih sering tahajudnya lebih sering kayak Hmm. ya ibadah-ibadah sunnahnya itu lebih Hmm. sering kayak gitu karena ya itu tadi ada sesuatu yang terjadi di hidup kita tapi ya harusnya sih sebenarnya kalau lagi happy juga tambah lebih ingat sama Allah gitu kan harusnya Ya. kayak gitu sih. Sama kalau misalnya kita tuh sebenarnya tahu nggak sih kapan Mhm. kita lagi turun iman kita atau kapan kita lagi naik gitu iman kita Kayaknya kita tahu nggak sih sebenarnya. atau kayak ya udahlah flat-flat aja gitu menjalankan Mhm, mhm. kewajiban-kewajibannya. Kalau Hmm. aku pribadi sih aku ngerasa sih kalau misalnya iman aku lagi turun. Berarti Contohnya. berarti itu emang panggilan hati yang emang kita dikasih kesadaran gak sih? Iya, iya, iya. Kayaknya kita sadar. Iya sih, bisa dibilang seperti itu ya.
Karena Karena aku ada awareness ya. ada Iya. awareness. Karena aku juga kayak ngerasa suka tiba-tiba, kok nggak ngaji ya kayak gitu. Kayak gitu iya lagi kayak oh iya lagi jauh banget nih aku kayak gitu. Ada sih awareness sih kayak gitu dan aku merasakan itu gitu ketika sedang jauh aku merasakan itu gitu. Jadi kayak kadang termotivasi dengan adanya awareness itu aku jadi termotivasi ayo ayo ngaji lagi ayo ngaji lagi atau malu banget gitu Iya. kayak gitu tapi ya udah itu jadi turn back point buat kita balik lagi ke Iya. Allah kayak gitu. Kalau kamu gimana? Sama juga sih. Kadang kalau misalnya aku nih tahu kapan aku lagi turun, itu benar-benar kayak ke-trigger aja. Kayak, oh aku nggak bisa kayak gini. Aku nggak bisa kayak gini. Ini bukan aku banget. Ih, Terus kayak, sedep banget kak. atau enggak kayak, misalnya nih kadang ya, aku ngerasa kalau iman kita lagi turun itu malah kita lagi dikasih kesenangan banget di dunia. Ih serem ya. Aku Tahu mungkin tahu. kalau orang bilang itu kayak apa ya? Istidraj itu Iya, ya. istiroj itulah. Nah, untungnya aku nggak tahu kenapa ada kesadaran-kesadaran yang ngebisikin atau enggak kayak nggak bisa. Ini kok aku nggak menjalankan misalnya kewajiban, tapi kok yang datang ke hidup aku baik-baik aja. Iya. Sebenarnya kan kalau orang yang nggak dikasih kesadaran atau Mhm. orang yang ngerasa oh ya itu baik-baik aja gitu, Mhm. tapi nggak tahu kenapa hati ini tuh kayak tergerakkan, oh nggak bisa, dengan kamu baik-baik aja ini ada yang nggak beres sebenarnya, tapi nggak Iya tahu juga iya sih iya itu iya. hanya perasaan aku Tapi aja. aku juga pernah Hmm. lagi aku pernah dengar katanya emang rahmat Tuhan itu diberikan bukan sorry. Jadi kayak aduh aku lupa lagi susunan kalimatnya gimana yang jelas jangan kamu pikir kayak dengan kita nggak sholat Hmm. itu akan diberikan hukuman kayak gitu lah ngerti nggak jadi Hmm. hukumannya tuh sih nggak sholatnya itu Ya, yeah, yeah. jadi Allah ngasih eh, hukuman dengan cara kita tuh nggak mau sholat nah itu ngerti nggak Ngerti. ya serem banget tau gak sih jadi jangan pikir jangan pikir dengan kita nggak sholat terus kayak oh ya udah aku nggak sholat nggak kenapa-napa nah itu yang salah sih Iya. yang harus kita hindari banget ternyata ya ibaratnya kita diberikan kesadaran untuk sholat itu merupakan rahmat dari Hmm. Allah gitu loh bahwa kita tuh bisa berbeda gitu ketemu sama Allah kayak gitu cuman kalau misalnya kita pikir dengan gak sholat kita nggak apa-apa tuh kayak gitu nah itulah kenikmatan sholatnya sudah dicabut itu serem banget sih jadi kayak ngerasa gue nggak sholat nggak apa-apa tuh kayak gitu tuh Tapi serem sih kalau kayak gitu berarti panggilannya dari hati atau emang udah datang gitu rahmat Allah? kayaknya koneksi nggak sih koneksi dari aku ngerasa ya Hmm. kayak Islam itu satu-satunya agama yang tidak melalui perantara gitu loh. Hmm. Kayak jadi dari kita ke Tuhan itu nggak ada barriernya apa-apa. Jadi aku ngerasa kalau apapun yang terjadi sama kita tuh itu udah kehendak Tuhan dan itu tuh connected gitu. Hmm. Aku sama Tuhan, ya kita sama Tuhan itu kayak connected. Jadi aku ngerasa itu ya semua itu pasti dari Tuhan gitu loh. Aku ngerasanya kayak gitu sih. Oke, berarti walaupun kayak aku mau cerita. Gimana? Sebenarnya aku mau berterima kasih ya, Apa nih? karena Hmm. dulu pertama kali kita kenal, Ya. nggak tahu masih ingat atau enggak. Ya, inget sih di kafe kan? Iya, kita tuh kan lagi ujian ya, Aku tapi inget lagi. ujiannya di luar. Mm-mm. Nah, terus dirimu itu Dirimu. dirimu kayak aku mau sholat, Aha. terus aku bilang sholat di mana? Mhm. Mau nyari kayaknya di keluar. Iya, karena di situ nggak ada tempat sholat. Ya, terus aku bilang, tapi aku lagi berpakaian seperti ini. Jadi waktu itu tuh aku lagi pakai celana yang robek-robek banget lah, pokoknya nggak sopan banget lah. Nah, terus tiba-tiba Kades ini bilang, aku dulu deh bilang, Mhm. aku pengen sholat juga, tapi aku lagi kayak gini. Mhm. Terus Kades bilang,
Ken, siapapun kamu, bagaimanapun kamu, sholat aja. Damn, di situ aku merinding banget. Dan ya itu benar-benar tergerakkan banget. Kenapa? Karena aku tuh udah kebiasaan ya pada saat itu kalau lagi di luar itu aku emang nggak sholat. Aku sholatnya kalau di rumah atau enggak kalau aku ngerasa keadaan aku lagi bersih gitu. Karena kalau di luar aku ngerasa kayak aku tuh udah kayak kotor lah atau enggak berpakaian yang emang nggak sopan gitu. Tapi semenjak ada kata-kata itu yang mungkin ngebangun apa ya kesadaran diri aku untuk ya sholat aja gitu. Ya udah dari situ aku mau dimanapun, mau di luar atau lagi main, lagi traveling juga, aku bener-bener usahain buat sholat sih. Good job, Niken. I'm proud of you. Tapi pada saat itu yang Kades sampaikan atau yang itu emang Kades kayak gitu ke orang lain atau ya emang orang ngajak doang gitu, ngajak aja. Karena kan waktu itu sempat ada conversation gimana kayak enggak aku malu kamu bilang dengan aku seperti ini, dia bilang kayak gitu. Terus emang kenapa? Kayaknya Allah juga nggak apa maksudnya Allah juga nggak bakal ngejudge dan gimana, dan kita juga nggak tahu apa ya, kita tuh nggak aku pribadi aku sendiri aku nggak pernah ngejudge seorang muslim dari cara berpakaian, dari cara apa tuh namanya job desk mereka apa atau occupation mereka apa, mereka itu apa kayak gitu, karena semuanya tuh Allah yang nilai gitu loh. Jadi kayak ya udah sholat aja, mau kita maaf ya, mau kita mabok-mabokan, mau kita apa ya masih suka clubbing, mau kita dugem apa kayak gitu, atau ngerasa cewek belum baik gitu, belum pantas, mau baju kita gimana, sholat aja gitu. Nggak ada urusannya, itu urusannya Allah aja udah. Dan Allah tuh aku yakin banget Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Dan tolong ya, jangan kata aku berhijab taunya sujud dia lah yang paling diterima guys. Itu nggak tahu lagi, kita nggak tahu guys, nggak tahu. Jadi kayak udah sholat aja dulu gitu, kayak itu urusannya Allah. Yang penting kita sudah dengan ikhlas bertemu dan bersimpuh kepada Allah. Itu aja dulu guys yang wajib. Iya sih. Sama aku jadi apa ya, mungkin pikiran aku jadi berubah juga ya. Oh, jadi apa ya, aku ngerasa kayak memang kita nggak bisa ngejudge orang. Iya kan? Terus memang wallahu alam gitu. Yang tahu pertimbangan amal baik buruk kita itu yang di atas nanti, iya kan, bukan Allah kita. doang. Itu dia, kayak kita tuh nggak bisa ngejudge. Sekarang kan banyak banget gitu istilahnya ya, ani-ani kayak apa kayak gitu ya. Tapi balik lagi gitu loh, maksudnya balik lagi kita nggak tahu barangkali sujudnya yang paling diterima gitu. Jadi aku nggak pernah mau ngejudge orang dari tampilan, pemakaian, dari tampilan, dari jabatan, dari apapun, aku nggak pernah. Dan aku banyak banget belajar dari ayah aku ya, almarhum papaku tuh kayak kita tuh temenan sama semua kalangan dan lain-lain kayak gitu-gitu. Dan semua manusia itu sama. Papaku bilang kayak gitu, yang bisa nilai cuman Tuhan, Allah gitu. Udah. Itu merinding banget sih. Karena emang ya siapa kita gitu. Kita aja tuh kayak kadang ya itu kayak apa yang aku tanyain tadi, iman kita tuh naik turun gitu. Betul. Kita nggak tahu juga lagi kan. Iya. Ya gitu deh pokoknya, menurut aku nggak bisa banget ngejudge penampilan barangkali ya. Maaf ya kalau aku bukan maksud menyinggung atau gimana ya, barangkali aja misalnya pakaiannya syar'i dan lain-lain, tapi ternyata ya imannya nggak seberapa gitu, kita juga nggak tahu itu kan. Jadi nggak bisa banget dilihat dari dari penampilan kayak gitu. Jadi kenapa tuh iman naik turun? Kalau menurut aku karena memang harfiahnya manusia memiliki perasaan yang naik turun kayaknya. Tapi menurut kalian gimana? Please kasih tahu pendapat kalian. Dan pernah nggak sih kalian ngalamin iman naik turun gitu? Please komen biar kita relate juga dan kita tahu.
Mungkin nanti kalau misalnya ada yang pernah ngalamin atau relate, Mhm. bisa di-share juga di kolom komentar biar kita tahu juga POV Mhm. dari kalian. Dan kita nggak sabar juga sih bisa berinteraksi dan membaca kerelatan kalian. Oke. Bisa jadi bahasan lebih. Kayaknya udah panjang deh ya bahasan kali ini. Dengan satu simpel pertanyaan. Kenapa iman Tapi naik turun? ya, tapi ada lagi nih, Apa nih? kalau misalnya kan yang tadi aku tanyain itu Mhm. kenapa iman naik turun. Mhm. Nah, gimana kalau orang tersebut ngerasa kayak biasa-biasa aja, gak ngerasa naik turun, Mhm. tapi tetap menjalankan Mhm. ibadah, Mhm. menjauhi larangannya, tapi Mhm. ngerasa kayak hatinya tuh baik-baik aja, Mhm. damai nyaman, tapi flat gitu. Flat. Apakah dia sedang diuji kah, atau Mhm. memang kayak dia udah capek mungkin. Sebenarnya untuk memanjatkan doa itu kan nggak instan ya. Mhm. Ada yang mungkin langsung dikasih, ada yang sedang Mhm. Allah Mhm. persiapkan. Mhm. Tapi aku pernah juga dengar dari beberapa cerita. Kadang aku menjalankan semuanya kan, tapi ya udah aku bahkan nggak berdoa. Jadi karena dia cuma menjalankan kewajibannya, tapi Mhm. setelah itu udah gitu selesai. Mhm. Menurut Kades gimana? Atau Aduh, pernah berat nggak di titik juga seperti itu? lagi. Kalau aku nggak pernah skip ya berdoa karena aku Hmm. ngerasa aku loh yang butuh sama Allah. Hmm. Jadi aku ngerasa sholat itu pun Allah tuh nggak butuh loh sholat kita kayak Hmm. Allah tuh Tuhan gitu loh pemilik Iya. segalanya. Dia tuh nggak butuh kita, tolong apaan banget gitu loh. Jadi aku ngerasa aku yang butuh Hmm. Allah dan aku yang butuh Tuhan gitu maksudnya. Jadi aku ngerasa aku butuh banget sih doa apapun. Kan, aduh, ini jadi agak cerita sedikit. Aku tuh ya hal-hal kecil aja tuh aku minta sama Allah. Ya. Dan itu tuh nggak usah dihitung, nggak bisa dihitung jari. Hmm. eh Memang bener dikasih gitu. Ya. eh jadi aku ngerasa mungkin orang yang flat kayak gitu ya emang mungkin di titik di tahap manusia yang lagi sebenarnya imannya ya lagi turun gak sih karena dia udah masuk juga ke tahap kayaknya udah deh nggak usah berdoa deh udah segini aja gitu Hmm. cukup aja segini aja Hmm. mungkin dia merasa ya udah effortnya segitu cukup gitu bagi dia gitu Ya. mungkin ya mungkin itu pendapat aku sih kalau pendapat kamu gimana Aku masih bingung juga sih. ya kan Itu apakah masuk ke kategori yang menurun, apa Mhm. yang naik? Karena dia menjalankan, cuman dia tidak meminta gitu. Tapi kan Allah seneng banget kalau Iya, dimintain. karena Allah ngerasa malu banget kan kalau misalnya Iya, hambanya benar-benar bener berdoa. banget. Kalau aku pernah dengar kalau Hmm. Allah itu paling malu kalau hambanya udah meminta Hmm. dan dia nggak ngasih apa-apa. Kayak ya udah minta aja gitu. Se nonsens mungkin gitu. Aku selalu mintanya nonsens lagi dan Emang pernah alhamdulillah. minta apa? Aku tuh aku tuh mintanya nonsens banget lagi. Jadi kadang aku tuh kayaknya dari sebenarnya aku suka nulis dari SD kan Hmm. ya, suka nulis diary-diary kayak gitu. Kalau dari SMP itu aku suka nulis nih, aku tuh pengen ini, pengen itu, pengen Hmm. ini, pengen itu. Kalau sekarang kan ada namanya manifestasi Iya, iya. atau itu ya, dan aku nggak tahu ternyata itu aku menjalankan itu sejak dulu gitu loh, Hmm. journaling itu. Terus aku tulis misalnya kayak 2 tahun lalu aku menuliskan sebuah negara gitu ya dengan aku Hmm. tidak tahu Kapan? iya kapan aku tidak tahu kapan aku tulis di situ 2 negara itu lah ya aku pengen Hmm. ke situ gitu kan aku cuma nulis doang 2 negara itu dan di tahun yang sama Hmm. ya Allah kasih aja gitu kayak aku aja nggak tahu kayak hah kayak iya serius gitu kayak aku tuh nggak tahu bakal bisa ke situ gitulah ibaratnya kayak gitu sih Berarti hanya menulis. hanya menulis dan ya Jalannya nggak didetailin kan? nggak ada detail nggak ada detail jadi kayak cuman aku nulis aku pengen ini Hmm. ntar aku bisa lihat di kamar aku jadi kayak masih terpampang kayak gitu Oke. tapi ya gitu deh pokoknya kayak gitu ya minta aja guys sama Tuhan Berarti nyata ya. nyata Cuman mungkin ada yang cepat, ada yang ya ya lagi ya dipersiapin. betul ya Allah Hmm. kan nggak bakal nggak ngejawab semua doa kan sebenarnya Ya. yang satu ada yang langsung
dikasih, yang kedua ada yang tunggu di waktu yang terbaik kan ya, Iya, terus ada juga yang digantikan gitu kan. Tapi yang digantikan juga dengan lebih baik kan, iya. kayak gitu. Tapi tetap gak sih semua jawaban atas doa kita tuh itu yang terbaik di mata Iya, Allah? iya, 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 aku percaya itu. Tapi mungkin nggak apa ya, nggak cocok Kadang tidak sama sesuai, ya, ya, sama paham, sesuai paham, sama paham. kita yang kita Iya, ya. minta. Mhm. Nah, gimana sih untuk kita aware sama doa yang kita panjatkan tapi Mhm. ternyata digantikan Digantikan. sama Aku Allah pernah gitu? lagi, ya pernah Pernah, tuh kalau tapi menyadarinya lama nggak? lama dong, lama dong. Jadi Oh ya? setelah kejadian misalnya, aku doa nih, aku Hmm, doa detail misalnya, hmm, "Ya hmm, Allah, aku ingin A, B, C, D, E, F, hmm. G, H, I, J," gitu kan. Sebenarnya doanya A doang sih, aku pengen A tapi dengan Detail, detail gitu heeh. kan ya, dengan A. Nah, setelah itu, tapi dengan, asumsi aku itu, dengan asumsi aku itu harus B, C, D, E, F, G gitu ya. Iya, Ternyata aku tuh tidak dikasih tuh si A, B, C, D, E, F, G itu tuh. Jadi kan aku iya. kaget dong, padahal kan itu aku meminta kebaikan lah ibaratnya kayak Hmm, gitu. Ternyata setelah I think almost a year, aku hmm. baru baru Nyadari. realize gitu, menyadari kalau, oh iya ya, orang doa aku tuh A, B, C, D, E, E. Hmm, Ya pantas aja nggak dikasih, karena untuk mencapai A, B, C, D, E, E, hmm. F, itu aku tuh aku harus menjalani ini gitu loh. Oh, Gitu. Jadi kadang Allah juga mengabulkan doa-doa kita di luar nalar, di luar dari keinginan kita kayak gitu. Karena Allah tahu yang terbaik itu dia. Dan oh iya, semua yang kita minta tuh sesuai. Semua yang kita dapatkan itu sesuai dengan doa kita. untuk mencapai yang tadi A, B, C, D itu Aha. udah di titik itu? Udah di titik itu. Berarti dari doa yang dipanjatkan itu cukup lama? Iya, cukup lama. 2 tahun Wah, gitu. Aku ngerasa kita tuh harus bener-bener ikhlas, bener-bener paham. Sebenarnya ikhlas tuh ilmu yang paling susah ya katanya kalau susah kata Nabi banget. kan ya. Mhm. Aku juga nggak tahu kalau aku tuh udah bener-bener ikhlas Iya, ya. dalam suatu hal misalnya kayak gitu, nggak bisa dijabarkan dan nggak bisa dideskripsikan, interpretasikan Nggak dengan bisa diri aku. pakai metode kuantitatif. Nggak bisa. Mau ngomongin tesis nih kita. Ya kayak gitu. Jadi emang butuh waktu sih. Tapi ada juga sih yang langsung tring gitu kan, ada. Iya, ya. Sih kayak kalau aku minta-minta hal-hal receh sama Mhm, Allah mhm. tuh jujur tring tring gitu ya. Contohnya? Contohnya banyak sekali ya. Yang baru-baru deh tahun kemarin gitu Iya. misalnya, kan aku tuh pengen banget nih nonton konser Hmm, gitu kan. Kayaknya aku cerita deh, aku pengen nonton konser ini kayak gitu kan. Eh, King Nazar. bukan, tolong Bruno Major. Yang Oh iya, taunya ya. ada, mantan bos aku. Hmm. eh jadi dia tuh ngajak aku nonton bareng Oh iya. itu, yang Hmm, aku hmm, ih padahal gitu kan. Terus aku kocak banget, terus aku nulis enggak, aku tuh ngucap, "Ih, ya Allah pengen deh sisir ini," nggak penting sih sebenarnya hmm, hmm. sisir wet yang Princess Belle, nggak penting. Tiba-tiba sobat aku apa namanya, kirim paket gitu, Hmm. isinya sisir itu gitu loh. Kayak, "Hah?" gitu. Seinstan itu. Seinstan itu sebenarnya. Terus kayak aku ngucap nih aku tuh kadang suka ngobrol gitu loh sama Allah Iya, ya. Aku iya, nggak iya. tahu sih ini sopan apa enggak, ya Allah maafin aku. Tapi aku tuh casual itu gitu. Hmm, Jadi kadang aku lagi nyetir gitu, terus aku bilang di dalam hati, "Ya Allah, pengen jeruk deh," gitu. iya. Sampai rumah tante aku ada jeruk. Wah. Kayak gitu tuh yang hal-hal receh-receh gitu tuh banyak banget sih, kayak gitu. Aku minta parkiran di PVJ aja sama Allah, guys. Dan itu langsung dikasih. Iya dikasih. Apa emang kebetulan lagi ada ladies parking? Aku nggak percaya kebetulan lagi, aku percaya semua sudah ditulis. Atur. Hmm. Nah, kalau tentang doa balik lagi ya. Mhm. Kita kalau udah berdoa suka menuntut nggak? Atau ya udah doa-doa aja lah selesai gitu? Aku sih, kalau aku sih doa udah lepaskan gitu. Aku nggak pernah, ya Allah kapan kayak gitu, enggak pernah lagi.
Oh jadi kayak ya udah doa, ya udah lepaskan karena Allah tahu timing yang tepat Mmm, kapan. Allah tuh Maha mengetahui yang gaib kan. iya iya, Menurut kita kayak ya Allah pokoknya tahun ini kita kan nggak tahu. mhm. Taunya tahun ini ada perang Iran kan kita nggak tahu guys. Gitu. Kalau aku, Tapi dilakuin setiap hari, maksudnya dengan kita sholat 5 kali aja ya, yang mhm, wajibnya aja, mhm. itu doanya diulang nggak? Nah jujur aku tuh kalau doa tuh habis maghrib entah kenapa kayak udah cycle-nya gitu loh Mhm habis mhm maghrib mhm. gitu sampai ke Isya gitu. Kalau aku Sambil nunggu Isya. sambil nunggu Isya sih jujur malas wudhu. Itu lagi naik apa lagi turun ya? Lagi turun ya. Wudhu aja males guys. Astagfirullah maafin aku bercanda ya. Nggak apa-apa manusia. Naik Iya turun naik imannya. turun imannya. Kalau kamu gimana? Eee, aku kadang kalau sekarang ya, kalau Mhm, sekarang-sekarang berdoa itu, berdoa sampai hal-hal kecil juga mhm, kadang jadi detail. minta. Eh, Tapi kalau misalnya belum terrealisasikan, mhm. aku tuh sebenarnya kalau nge-push doa itu di tahajud. Wih. Kalau di mungkin ini lagi panggilan aja ya, bisa apa, Tahajud tuh manusia-manusia terpilih tau undangan tau nggak? undangan Tah banget ya. yang bangun di jam tahajud itu adalah undangan VVIP dari Allah tau guys. Berarti udah setara kayak ke Mekah, Bisa undangan, undangan udah jalur undangan. jalur undangan. Ya jadi kalau misalnya aku tuh, kalau untuk berdoa malah pas di Mhm. sholat tahajud. Ah iya ya. Kalau di sholat yang wajib, yang 5 Mhm, itu, kadang aku, ya udah cuman, doa orang tua, mhm, doa aku masih bisa dikasih umur, mhm, sama ya Allah aku akan beraktivitas kembali. Udah, mmm, sama mungkin, kayak tasbih yang mhm, gitu-gitu, mhm. 33 selesai itu udah. Jadi Mmm, emang nggak tahu ya, sholat aku tuh memang cepet, dan nggak apa-apa eee, juga. iya maksudnya masih sholat-sholat orang-orang yang cepet gitu. Sama sama sama. Jadi, aku juga kadang bingung apakah Allah suka atau apakah Allah menerima orang yang berdoa pada saat tahajud atau orang yang berdoa saat di waktu yang 5 itu. Ya sebenarnya aku juga nggak bisa jawab ya, cuman Allah Mhm yang tahu. mhm Cuman mmm. aku kan pernah denger ya kalau Ya Allah itu turun tuh di sepertiga malam gitu ya, kan dan, katanya doa orang yang tahajud tuh doa yang paling mujarab yang kayak kalau panah tuh udah bakal cet iya gitu iya, kan ya, bakal tepat pada sasaran gitu. mhm, Tapi ya itu lagi, balik lagi kita nggak bisa, bilang kalau yang 5 waktu bakal lebih, apa ya, oke doanya mhm, atau, yang tahajud tahajud, itu balik lagi ke Allah. Cuman dua-duanya baik sih kalau kata aku ya. iya, Tahajud apalagi gitu sepertiga malam yang bener-bener Allah lagi turun nih dari mhm, arsy-Nya gitu ngelihat hamba-hambanya. Menurut aku juga lebih bagus juga gitu di mana orang lain pada tidur, kita bangun untuk sholat gitu, iya untuk ketemu Allah itu bagus banget. Dan tapi tidak memungkiri sholat 5 waktu juga doa juga boleh aja sih menurut aku kayak gitu. iya, Apalagi udah 5 waktu, doa-doa-doa terus ditambah tahajud makin pol iya, lagi kan guys. Cakep. cakep. Aduh. Menarik ya Menarik banget untuk, sih. eee, disyukuri ya karena Mhm. memiliki awareness yang mau menjalankan Iya. kewajiban. Kita juga harus bersyukur bahwa kita masih ada kepengen sholat dan kepengen Iya, menjadi manusia yang lebih baik walaupun ya kita masih jauh banget. jauh banget. Dan kita nggak pernah Tolong. tahu ya, Nggak pernah tahu lagi. karena memang tidak ada hitungannya Iya. seberapa iman kita itu. Iya, seberapa baik kita Iya di mata Tuhan, kita nggak tahu lagi gitu. Jadi aku berusaha menjadi orang baik untuk sekitar dulu deh, yang penting iya gitu. iya. Sih guys, Panjang banget ya pembahasannya. panjang banget. Kayaknya harus dikat nggak sih? Kayaknya udah segini dulu. Ya, Dan jangan lupa kasih tahu, share please ke kita. Ada nggak yang pernah ngalamin kayak kita? Naik turun iman. Atau nggak iya. ada yang relate? Mungkin bisa tulis di kolom komentar. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi, Di topik eee, selanjutnya. topik selanjutnya. Bye.